Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nabila dengan NIM 23030659 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran reproduksi ternak unggas betina, ternak unggas jantan, serta pembentukan telur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai saluran reproduksi unggas betina. Yang pertama itu ada yang namanya ovarium. Nah, pada unggas dewasa, umumnya ovarium sebelah kiri lebih berkembang dan lebih berfungsi, sementara pada sebelah kanan mengalami regresi. Nah, di sini ovarium biasanya terletak di dekat tulang belakang. Nah, ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dari berbagai tahap perkembangan. Nah, fungsi ovarium itu adalah untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan serta progesteron. Lalu pada saat sel telur mulai matang, akan terjadi yang namanya ovulasi, di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Lalu kemudian fungsi dari infundibulum yaitu menangkap sel telur dan menjadi tempat fertilisasi jika ada sperma. Nah, bentuk infundibulum terlihat seperti corong. Nah, kemudian dari infundibulum sel telur akan bergerak ke magnum. Nah, magnum ini adalah bagian terpanjang, dan di magnum ini sebagian besar putih telur dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Kemudian selanjutnya telur akan bergerak dan menuju ke ismus. Nah, ismus merupakan bagian yang lebih sempit dari oviduk. Di ismus, membran atau selaput akan terbentuk. Ada dua membran yang akan terbentuk, yaitu membran dalam dan membran luar. Kemudian, telur akan masuk ke uterus. Nah, pada uterus inilah kerabang telur akan terbentuk. Nah, kemudian ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara uterus dengan kloaka. Nah, vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma. Lalu yang terakhir ada kloaka. Nah, kloaka merupakan tempat untuk keluarnya telur, sama seperti unggas jantan, yang merupakan muara dari sistem pencernaan dan sistem ekskresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi ternak unggas jantan. Nah, yang pertama di sini ada testis, dua pasang testis, dan dia terletak di dalam rongga perut dekat tulang belakang. Berbeda dengan mamalia yang biasa testisnya berada di luar tubuh, unggas memiliki testis yang berada di dalam tubuh. Nah, fungsi dari testis ini yaitu untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Lalu, testis kiri biasanya lebih besar daripada testis kanan. Kemudian di sini ada epididymis. Nah, epididymis merupakan saluran berlekuk yang terletak pada testis. Nah, biasanya sperma akan bergerak ke epididymis, dan epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara. Nah, di sini sperma akan melalui proses pematangan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada vas deferens. Nah, di sini vas deferens merupakan saluran memanjang dari epididymis menuju kloaka. Fungsinya yaitu untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Lalu di sini terakhir ada kloaka yang berada di bagian tubuh unggas. Nah, kloaka ini merupakan tempat bermuaranya tiga sistem. Yang pertama pencernaan, kedua ekskresi, dan ketiga ada reproduksi. Kemudian pada kloaka jantan ini pada saat kawin biasa akan menempel dengan kloaka betina yang biasanya disebut proses kloakakis. Nah, berbeda dengan mamalia,
Sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol, kecuali beberapa jenis unggas air yang memiliki paus. Bentukan telur serta berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, prosesnya dimulai dari pertama yaitu dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskannya itu kuning telur atau yolk beserta germinal disk. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dari hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum. Nah, di infundibulum jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada germinal disk. Sel telur hanya akan menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit. Lalu kemudian di sel telur akan bergerak ke magnum. Nah, di magnum putih telur ditambahkan dan proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Kemudian setelah dari magnum, telur bergerak ke ismus. Di ismus, membran mulai terbentuk. Telur berada di ismus selama 1-2 jam. Lalu akan ke uterus. Di uterus, telur akan menghabiskan waktu paling lama yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus, terjadi 2 proses penting. Pertama, penambahan cairan ke putih telur, lalu ada rabang telur. Rabang telur untuk pengembangan enzim karbohidrat secara bertahap. Lalu yang terakhir, hanya dalam hitungan menit. Di vagina, lapisan vetikula bahkan sebagai pelindung virus melalui kloaka. Dihitung, waktu yang diperlukan yaitu sekitar waktu 2-26 jam. Karena proses yang cukup panjang, maka biasa bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam. Dan biasanya itu terjadi di